wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu, senang sekali bertemu lagi dengan saya Anissa Herfiana Pratiwi dalam program Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Tahun 2021 sudah berakhir dan sepanjang 1 tahun kemarin Bawaslu Kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan beragam program dan sebagai salah satu badan publik, Bawaslu Kabupaten Banjarnegara akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2021 kemarin kepada publik. Dan hari ini bersama dengan narasumber kita akan membahas tentang laporan kinerja Bawaslu Kabupaten Banjarnegara di tahun 2021. Di samping saya sudah hadir Bapak Sarno Muragil. Selamat pagi Pak Ragil. Selamat pagi Mbak Anissa. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anissa sehat. Alhamdulillah Pak, sehat. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara yang juga sekaligus Koordinator Divisi SDM dan Organisasi di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Langsung saja nih Pak, program apa saja sih yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara di tahun 2021 kemarin Pak? Terima kasih Mbak Anissa. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi sahabat Bawaslu semuanya. Di tahun 2021 tentunya banyak program yang sudah kita laksanakan ya, dari bulan Januari sampai dengan Desember. Ya. Ada masing-masing divisi yang sudah melaksanakan program itu, meskipun kita laksanakan secara bersama. Ya. Yang pertama adalah program desa anti politik uang. Itu ada 4 desa yang sudah kita laksanakan. Kemudian desa pengawasan ada 4 desa. Ya. Terus kita juga menggelar webinar pojok pengawasan. Kemudian kita juga membentuk Saka Adiasta Pemilu. Ya. Ada lagi program yang rutin kita lakukan seperti halnya hari ini adalah program Optimis, ya, obrolan pemilu tiap Kamis. Kemudian ada siaran lewat radio, isinya sosialisasi tentang pengawasan. Jadi itu program-program yang sudah kita lakukan. Selain itu kita juga menerbitkan tabloid, bagian dari kegiatan yang kita lakukan di tahun 2021. Ya. Itu program-program yang melibatkan pihak luar. Sementara program yang program yang sifatnya internal juga banyak kita lakukan, ya, kaitannya dengan peningkatan kapasitas, misalnya pelatihan dan lain sebagainya. Ya, gitu. Ya Pak. Kemudian dalam menjalankan program terutama di sosialisasi pengawasan partisipatif, sudah barang tentu Bawaslu Kabupaten Banjarnegara ini bekerja sama dengan lembaga atau instansi lain ya Pak. Kemudian perjanjian kerjasama atau MOU yang setelah Bawaslu Banjarnegara lakukan ini dengan siapa saja Pak? Ya, tentu setiap program kita sebisa mungkin untuk melakukan jalinan kerjasama dengan pihak yang kita gandeng itu ya. Ada 10 MOU yang sudah kita tanda tangani, yang kita libatkan dengan pihak-pihak lain. Paling banyak adalah pihak-pihak desa yang kita gelar program desa pengawasan dan desa anti politik uang. Kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan Gerakan Pramuka, Warja Pramuka Kabupaten Banjarnegara. Terus ada Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Banjarnegara. Media ya Pak? Media. Ya. Kemudian nih Pak, bagaimana dukungan SDM dan organisasi dalam realisasi program di tahun 2021 sendiri Pak? Dukungan SDM dan organisasi. Ya. Seperti kita pahami, kita sampaikan ya, mohon untuk dipahami bahwa Bawaslu Kabupaten Banjarnegara adalah Bawaslu pertama yang permanen di tingkat kabupaten. Jadi memang untuk keorganisasian memang relatif masih kurang maksimal. Seperti yang kita alami di Kabupaten Banjarnegara untuk
SDM relatif masih sedikit ya. Kalau dari sisi kapasitas atau kualitas SDM-nya insya Allah semuanya sudah mumpuni, tetapi dari jumlah atau kuantitasnya ya, masih relatif sedikit, terutama untuk para staf. Sehingga tugas-tugas yang kita laksanakan agak kurang maksimal karena sedikitnya staf. Kebijaksanaannya adalah kita mengambil kebijakan itu dengan bekerja lintas divisi untuk staf, sehingga semua pekerjaan atau semua program yang kita targetkan itu bisa terlaksana dengan baik. Itu dukungan SDM. Ya. Intinya secara sudah baik, hanya memang kurang tenaga istilahnya. Kemudian dari sisi anggaran untuk tahun 2021 cukup ya, semuanya sudah tercover dengan baik, semua kegiatan-kegiatan sudah dianggarkan dengan baik. Meski demikian kita melakukan banyak kegiatan yang di luar anggaran atau kegiatan-kegiatan non budgeter. Seperti misalnya kegiatan hari ini itu non budgeter. Kemudian kegiatan pembentukan Saka Adiasta Pemilu itu non budgeter. Terus kegiatan webinar juga ada yang non budgeter, ada yang pakai anggaran. Itu intinya sudah tercukupi dengan baik dukungan SDM dan organisasi. Baik Pak. Kemudian nih Pak, selain dari kinerja sosialisasi pengawasan partisipatif yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Ragil, bagaimana untuk divisi-divisi yang lain seperti divisi penanganan pelanggaran, kemudian ada penyelesaian sengketa, kemudian ada juga hukum, humas, dan datin. Apa saja sih Pak kegiatan atau program yang sudah dijalankan oleh divisi tersebut di tahun 2021? Tentu masing-masing divisi memiliki kegiatan masing-masing. Ya, meskipun pada pelaksanaannya kita saling support, saling bantu, tidak hanya divisi tersebut yang melakukan kegiatan, tetapi semua komisioner, semua staf juga ikut melaksanakan meskipun tanggung jawabnya berbeda-beda. Ya. Untuk divisi pengawasan, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya adalah pengembangan desa pengawasan dan desa anti politik uang. Ya. Kemudian divisi penanganan pelanggaran, kegiatan yang sudah dilakukan diantaranya adalah membuat buku penanganan pelanggaran tahap 2, kemudian pembuatan video sosialisasi penanganan pelanggaran untuk Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Divisi penyelesaian sengketa, kegiatannya juga banyak sekali, itu kaitannya dengan peningkatan kapasitas sebenarnya. Kita banyak melakukan simulasi tentang bagaimana cara menyelesaikan sengketa. Kemudian ada lagi divisi hukum, humas, dan datin. Ya. Kalau hukumnya memang karena tidak ada tahapan pemilu atau pilkada, relatif hanya menyiapkan memberitahu atau melakukan kegiatan kepada para staf programnya paham regulasi. Ya. Kemudian kaitannya dengan kehumasan juga sudah melaksanakan tugas relatif banyak ya, apalagi kaitannya dengan data dan informasi karena memang itu sudah menjadi tugasnya. Hampir setiap kegiatan yang ada di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara itu di bawah koordinasi divisi itu. Jadi publikasi dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab divisi ini, sehingga memang tugasnya tidak pernah berhenti. Divisi SDM juga demikian, juga tugasnya hampir tidak pernah berhenti, ada saja tugasnya. Terus divisi apa lagi ya? Sudah Pak. Hukum, sudah. Mas Datin sudah ya? Ya sudah. Jadi memang semua divisi telah melaksanakan tugasnya dengan maksimal.
dari Januari sampai dengan Desember tahun 2021. Kemudian ini Pak, harapan dari Pak Ragil nih untuk kegiatan di tahun ini atau di tahun 2022. Harapannya apa yang kita lakukan ini semuanya dapat berjalan dengan lancar di tahun 2022. Ya, harapan terbesarnya adalah seperti kita tahu bahwa kita masih dalam kondisi pandemi. Mudah-mudahan di tahun ini pandemi selesai sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan lancar. Ya, kaitannya dengan misalkan turun ke lapangan, itu kan tugas-tugas yang memang jauh lebih baik dilaksanakan ketika sosialisasi dilaksanakan turun langsung ke lapangan. Mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan secara maksimal di tahun 2022. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di tahun ini tentu dalam rangka menghadapi pemilu dan pilkada tahun 2024. Jadi kita bersiap, salah satunya adalah terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konteks mengawasi pemilu dan pilkada. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa melakukan kegiatan secara masif. Syukur-syukur bisa semua desa kita sambangi untuk kita sampaikan sosialisasi pengawasan partisipatif. Harapannya di tahun 2024 mendatang, pemilu atau pilkada, banyak agen-agen pengawasan yang sudah kita bentuk, sudah muncul di Banjarnegara sehingga pemilu menjadi semakin demokratis. Pemilu dan pilkada. Itu harapan besarnya. Amin, semoga tahun ini benar seperti yang disampaikan oleh Pak Ragil, tahun ini pandemi segera berlalu sehingga makin banyak pengawas partisipatif yang lahir dari masyarakat. Dan informasi kepada sahabat Bawaslu sekalian, mungkin apa yang disampaikan tadi lebih lengkap bisa di download ya Pak? Ya betul. Jadi yang kita sampaikan ini mungkin hanya sebagian kecil, artinya lebih detail. Lebih detail sahabat Bawaslu bisa melihat sendiri melalui website kami, karena di masing-masing divisi ini kan sudah memiliki laporan akhir, laporan kinerja selama tahun 2021, baik divisi di SDM, kemudian divisi pengawasan, divisi penanganan pelanggaran, divisi penyelesaian sengketa, kemudian divisi hukum data dan informasi, hukum, humas, dan datin, gitu ya. Itu sudah memiliki laporan kinerja masing-masing. Secara kelembagaan kita memang belum membuat laporan komprehensif yang merupakan isi dari semua divisi itu. Tapi secara kedivisian itu sudah ada laporannya masing-masing dan semuanya bisa diunduh melalui website kita di banjarnegara.bawaslu.go.id atau di ppid.banjarnegara.bawaslu.go.id. Sudah ada semuanya ya. Masing-masing divisi sudah diupload dan tinggal dilihat secara jelas di sana. Selain juga bisa mengunduh atau laporan, bahwa sahabat Bawaslu juga bisa mengikuti seluruh akun sosial media Bawaslu Kabupaten Banjarnegara, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Dan di situ juga Bawaslu Kabupaten Banjarnegara akan selalu mengupdate nih kegiatan-kegiatan apa saja yang sedang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Seperti itu nggak Pak? Ya. Dan kami juga berharap sahabat Bawaslu semuanya bisa mengikuti terutama untuk kegiatan ini. Untuk akun YouTube bisa follow akun kita ya. Apa istilahnya? Subscribe. Kemudian bisa berkomentar. Kemudian bisa memberikan like. Mudah-mudahan dengan semakin banyak yang mengikuti akun-akun kami, apa yang menjadi upaya kami untuk menyampaikan informasi bisa semakin masif diterima oleh masyarakat. Ya, betul sekali. Baik Pak Ragil, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ragil bisa diterima oleh masyarakat dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baik sahabat Bawaslu sekalian, saya Anissa Herviana Pratiwi mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, dan saya pamit dan saya beserta seluruh tim
Bawaslu Kabupaten Banjarnegara pamit mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.